Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum Jarkom 1 yaitu modul 4 yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya RB Anul Yakin yang 24 akhiran 129 dengan kelas Jarkom 1 YF3E. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Iwan Santosa dan asisten praktikum saya Kak Hengki Dwi Kurnawan. Nah, lanjut langsung pada modul. Pertama-tama kita harus membuat topologi seperti yang di modul, di mana topologinya yaitu membutuhkan dua switch dan dua PC. Nah, langsung saja masuk pada Cisco-nya. Di sini kita membutuhkan dua switch, kemudian dua PC. Selanjutnya kita kabelkan sesuai pada di modul. Ah, 18. Nah, ketika sudah, kita tunggu lampunya berganti menjadi hijau. Setelah kita bikin topologinya, langsung saja kita berikan IP address pada switch dan PC-nya sesuai di modul. Pertama-tama di sini saya konfigurasikan IP yang PCA dulu. Itu 192.168.1.1. Kemudian divisi B 92.168.1.2. Nah, supaya kita tidak bingung di sini saya ubah saja ini namanya PC A, kemudian ini PC B, dan ini S1, dan ini S2. Saya tidak bingung saja. Nah, ketika kita sudah kasihkan IP pada PC-nya, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi nama perangkat sudah, IP address tercantum sudah. Nah, kemudian kita membuat password konsol VTY dan Exchange. Di sini caranya kita pergi ke S1 kemudian CLI. Kita ketikkan saja enable. Pertama-tama kita pergi ke config T, kemudian kita matikan IP domain dulu sebelum itu. No IP domain lookup. Sudah, kita langsung saja masukkan IP VLAN. Kemudian nt VLAN 1. Kemudian masukkan IP ADD 192.168.11.25.25.25. Kemudian shoot exit, kemudian kita kasih password di 0, kemudian
Kita beri password Cisco. Exit. Kemudian kita pergi ke VPN 0. Kita beri password juga Cisco. Kemudian sama dengan exit. Enable secret class. Kemudian sudah di switch 1. Oh ya, di sini hostname-nya belum dirubah. Itu kita ubah dulu S1. Lalu kita pergi ke switch 2. Sama seperti yang barusan, kita enable config T, terus kemudian IP domain group A. Masuk ke ini table ini satu, kemudian terus IP nanti itu 192.168.12 kemudian short set sini kasih nom juga passwordnya Cisco sesuai di modul, kemudian login pas Cisco login exit enable secret class kemudian sudah. Oh ya, namanya juga ya, Nakomo S2. Untuk pengalamatan kita sudah semua, dan kemudian konfigurasi IP address sudah, konsol VTI sudah, dan privilege set sudah barusan. Kemudian langsung saja kita beralih pada latihan 2, memeriksa tabel MAC address switch. Yang pertama yaitu rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PC atau PC B, ketikkan IP config A. Pertama kita cek di IP di PC A terlebih dahulu. IP config. Nah, dapat kita lihat di sini tuliskan alamat MAC address-nya dapat kita lihat pada physical address. Nah, di PC A MAC address-nya yaitu ini. Kemudian pada PC B kita tutup terlebih dahulu. Kita pergi ke PC B, kemudian kita cek juga di sini config /on. Nah, sini juga berada pada physical address, di mana match address-nya yaitu ini. Kemudian kita tekan di sini.
kok nih? Astaga, oh, bentar bentar. Divisi A ini, kemudian divisi B ini. Selesai. Masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2 ketikan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Nah, untuk masuk pada konsol yaitu bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan konsol pada PC atau langsung saja bisa di CLI di sini, seperti barusan. Sini ketikkan saja seperti ya perintah di modul, yaitu SH interface F1. SH interface. Nah, sudah. Nah, pada baris kedua dari output perintah, apa address-nya atau in address atau bianya, dapat kita lihat di sini header /c, terus kemudian address ini yang kita copy pada pada S1. Terus kemudian di S2 kita tutup dulu. Kita ke sini. Exit. Kemudian bisa int f ini bisa sama seperti barusan. Kemudian kita lihat di sini juga ada addressnya, kita copy saja lalu masukkan ke sini. Dan ini sudah terjawab. Kemudian langsung masuk ke langkah kedua, yaitu tampilkan match address. Nah, tampilkan match address. Masuk ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel match address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi dengan jaringan P. Bangunlah kondisi konsol kedua ke S2 dan masukkan ke modus privilege access. Dalam modus privilege access, ketikkan perintah show match address table. Kita ke sini dulu. Oh ya, sudah di enable. So match address table. Match address table. Nah, dapat kita lihat di sini match address yaitu ada satu di VLAN saja, tipe portnya yaitu FA01. Nah, di pertanyaan di sini adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel tuliskan? Jawabannya ya itu adalah, jelas ada. Kemudian tuliskan. Yaitu ini kita copy saja, kemudian tempelkan di sini. MAC address yang direkam dalam tabel itu ke port switch mana, ke port mana dipetakan dan ke perangkat mana abaikan MAC address ini dari VLAN 1, yaitu dari VLAN 1 ke port F0/1.
Kemudian jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dan dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah MAC address? Dapat dibaca dalam semua skenario? Itu bisa. Pada langkah 3, bersihkan tabel match address di S2 dan tampilkan tabel match address lagi. Sini kita enter. Clear match address table dynamic. Clear match address. Clear match address table dynamic. Kita sudah clearkan. Dengan cepat ketikkan show match address table lagi. Langsung. Nah, ini tetap. Apakah tabel MAC address yang mempunyai address untuk pilihan satu? Adakah MAC address lain? Nah, seperti yang dapat kita lihat, yaitu tidak ada. Itu tidak ada selain VLAN. Tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table. Ketikkan itu. Kita tunggu dulu sebentar. Dan show MAC address table lagi. Setelah dirasa sudah 10 detik, langsung kita klik enter saja. Dan ya, tetap ada alamat baru di sini. Dapat kita lihat juga setelah kita menunggu 10 detik, yaitu tidak ada juga. Tidak ada juga. Langsung masuk ke langkah 4, yaitu ping PCB. Dari PCB ping perangkat pada jaringan yang pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB kita bukalah command prompt. Di modul yaitu kita disuruh ketikkan ARP ini spasi min A. Ya, dan responnya yaitu no ARP and respond. Tidak pertanyaan, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Karena di sini no ARP not found, nah hasil dari pemanggilan ARP min awal yaitu no ARP and trace phone. Kemudian dari komen from PCB lakukan ping ke PC A, S1 dan S2. Kita ping 192.168.1.1. Pertama-tama kita pingkan PC A dan itu bisa, kemudian kita pingkan saja S1-nya. Nah, kenapa di atas itu ada requesting out? Karena kita baru memanggil, jadi makanya ada tag request out. Dimana ketika kita panggil lagi, itu berubah menjadi referral form semua. Terus kita panggil ke switch 2, itu ping. Nah, itu sama dengan yang pemanggilan switch 1, yaitu ada RTO-nya, ping lagi supaya bisa semua. Nah, apakah semua perangkat memberikan barisan sukses? Jika tidak, periksa dulu. Jawaban dari yang
Jawaban dari ping yang saya kirim ya, yaitu sukses dari koneksi konsol ke S2 masukkan penensau match address support. Nah, di sini kita cek lagi pada S2, kita show match address label lagi. Nah, di sini sudah nambah. Yang tadinya cuma satu, di sini nambah jadi 1, 2, 3, 4, berubah menjadi 4. Pertanyaan, apakah Sweet telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel match address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Kita jawab di sini pada S2 sudah tertambah menjadi 4 yang tadi satu. Kemudian, jika alamat dan perangkat mana? Alamatnya yaitu, langsung kita copy saja, copy, terus masukkan di sini aja. Dari PC B, bukalah command prompt dan ketik lagi perintah kita maaf. Nah, pada PC B kita buka command prompt lagi, kemudian ketikkan arp min a. Nah, di sini sudah ada yang tadinya ketika kita panggil arp min a, yaitu balasannya no arp entry response. Akan tetapi sekarang sudah ada, yaitu interface address, physical address, dan tipenya. Dari pertanyaan, apakah CSARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan? Di sini dapat kita lihat pada ininya, pada PCB-nya. Jawabannya yaitu ya, karena CES karena CES bentar. Kok di sini? Iya, karena CES ARP pada PCB memiliki entry untuk semua perangkat yaitu PC A barusan, kemudian S1 dan S2 barusan. Jadi ARP itu sudah memiliki CES karena entry-nya untuk semua perangkat jaringan itu ada. Kemudian pada jaringan, lanjut pertanyaan kedua, pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun CSRP dan CES tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Jawab juga di sini, tabel ARP dan match itu itu menjadi sangat banyak kan
Jangan menjadi lembu. Itu juga troubleshoot akan menjadi lebih sulit dan juga risiko bisa muncul seperti spoofing. Nah, itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Di sini sudah tidak ada lagi dalam modul dan mungkin cukup segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.